anak saudara saya atau keponakan saya bisa lulus dan bisa berdiri dengan sendiri dalam kerjanya. Karena kalau diikutkan anak saudara ini, Umay namanya, dia memang ada bakat luar biasa juga. Dia memang dari kecil suka menyanyi. Suka menyanyi. Memang ini kan keturunan Datuk Siti Nurhaliza juga semuanya penyanyi ya. Iya, alhamdulillah. Maksudnya darah seninya ini semuanya mengalir. Ya, walaupun sebenarnya cita-cita Datuk Siti ini sebenarnya pemirsa tahu nggak sih kalau sebenarnya cita-citanya ingin menjadi polwan. Polis wanita. Kenapa jadinya melenceng? Iya sebenarnya nggak melenceng juga, kalau polisi itu kan seperti sang ayah ya sebenarnya ya. Sementara darah seni juga mengalir di keluarga besar Datuk Siti. Betul. Tapi apa yang akhirnya membuat melenceng ke penyanyi dari yang awalnya pengen jadi polisi? Pertama saya melihat kerana Allah itu dah tentukan rezeki saya di dalam bidang nyanyian dan saya bisa membantu keluarga. Keluarga saya malah bakat luar biasa yang ada pada ibu saya sebelum ini. Mungkin ibu dulu menyanyi di kampung saja, tidak pernah merakamkan album atau apa atau piring hitam. Jadi saya sebagai mewarisi bakat dari ibu tu ingin meneruskanlah mana tahu perjuangan ibu kan. Alhamdulillah saya pun bersyukur kerana Allah bagi perjalanan saya itu licin dan mudah, dipermudahkan. Ada dugaan, ada cabaran, tapi Allah permudahkanlah cabaran dan dugaan tu. Karena itu ya udahlah, kita jadi penyanyi aja lah. Kalau jadi penyanyi pun saya bisa bertemu dengan polisi-polisi. Saya bisa memakai baju juga untuk acara hari-hari polis. Saya juga bisa pakai pangkat. Tetap bisa berkolaborasi, bisa kolaborasi juga. Tapi emang apa sih yang membuat cita-cita Datuk Siti ini pengen jadi polwan? Gagah. Pertama saya suka pertama saya sebetulnya dari kecil itu saya agak tomboy. Saya seorang yang aktif. Saya juga seorang yang aktif. Dan saya suka kepada kerja yang tegas, pakai uniform, nampak smart dan sebagainya. Kerana itulah minat dan arwah ayah juga seorang anggota polisi. Minat tu menjadi makin tebal, mendalam bila melihat sendirilah lebih disiplin dan sebagainya kan. So mungkin kerana itu banyak keinginan, tapi saya redha kerana bakat itu melebihi segalanya. Toh dua-duanya juga sebenarnya sama-sama cita-cita yang mulia ya Datuk ya. Yang kalau polisi itu bisa melayani dan mengayomi masyarakat. Kemudian kalau misalnya menjadi penyanyi menghibur. Ya, juga bisa lebih dekat dengan masyarakat. Bisa lebih dekat dengan masyarakat. Dengan semua golongan. Wah, dengan semua golongan. Intinya sama-sama memberikan manfaat. Itu yang paling penting. Nah, kalau ngomongin soal Dangdut Akademi Asia gitu, kalau misalnya ditawarin jadi komentator atau jadi juri gitu misalnya, gimana Datuk Siti? Kalau sebelum ini sudah pernah. Kalau di Malaysia juga saya juga beberapa kali ada dalam acara pertandingan episod ya. Saya juga pernah jadi juri tetap. Saya mungkin saya tidak belajar muzik, saya tidak pandai dari segi nota dan sebagainya. Tapi saya boleh berkongsi itu dari segi pengalaman. Pengalaman di atas pentas, pengalaman menyanyi. Itu yang saya boleh kongsikan sekiranya saya jadi juri. Tapi kalau untuk acara ini diundang untuk menyanyi. So saya akan menyanyi bersama dengan semua peserta insya-Allah. Kedua peserta. Kalau misalnya Datuk Siti jadi juri gitu berarti kan stripping ya, run-through. Anak kecil Baby Afo gimana nantinya? Betul. Ya balik lagi ya. Iya. Memang tugas sebagai juri itu tanggung jawabnya besar kan, karena harus memberikan ilmu selain daripada menegur. Apa kurangnya harus mengajar juga. Memang sewaktu saya selepas bersalin Afwa, saya pernah jadi juri di Malaysia. Waktu pulangnya telat. Kan kerana acaranya kadang-kadang sampai jam 12 gitu ya. 12 malam dan sebagainya. Jadi itu kadang-kadang harus harus bermesyuarat dulu dengan suami, boleh saya. Wah, ini gimana diskusinya gitu ya. Alot gitu ya diskusinya. Bila jadi ibu-ibu tu macam itulah. Dulu saya selalu banyak masa dengan
kerja. Saya Betul. banyak menghabiskan usia saya dengan nyanyian. Betul. Tapi selesai saya berkahwin, saya berdoa untuk mendapat cahaya mata setelah 11 tahun. Ya. Akhirnya dapat, saya rasa saya perlu ada dengan anak juga. Betul, So betul, ada betul. give and take lah. Nah, dengan ngomongin suami dengan soal anak. give and take, itu kalau misalnya lagi, kan memang susah ya Datuk Siti ketika kita itu menjadi seorang ibu, seorang istri, kemudian kita juga usahawan berkarir. juga, ya. Betul. Tipsnya untuk keluarga dan juga membagi pekerjaan itu seperti apa kalau dari Datuk Siti sendiri? Supaya semuanya tuh dapet gitu ya. Sebetulnya kalau jujur, kalau saya sendiri yang uruskan bisa pengsan. Kenapa waktu itu tak cukup? Nggak cukup 24 jam ya, Ya, dan rasanya kurang. jadualnya harus disusun. Ya. Tapi alhamdulillah saya ada support system yang bagus. betul. Support system tu maknanya tim saya, staff saya, daripada saya ada dari perniagaan saya, CTDK Holdings. Itu perniagaan kosmetik, skincare dan sebagainya. So untuk kerja nyanyian adalah diuruskan oleh Siti Nurhaliza Production. So ada dua tim yang berbeza, dua-dua harus kerjasama. Kerana ada kerjasama yang baik itu, saya bisa buat semuanya. Alhamdulillah sebaiknya, walaupun kadang-kadang agak capek lah, tapi tak mengapa. Bagi saya, asalkan kerjanya diselesaikan. Betul. Yang penting jangan lupa liburan ya kan. Ketika semuanya ini sudah dilaksanakan, jadi ibu sudah, jadi istri udah, jadi penyanyi untuk masyarakat juga sudah. Jangan lupa liburan. Biasanya suka liburannya kemana? Paling suka tuh gunung atau pantai? Ini paling best. Kenapa? Suami saya suka pantai. Dia paling suka percutiannya harus ada pantai. Harus pantai. Saya tidak gemar pantai. Berpisah berarti gitu. Tapi oleh kerana sebagai isteri kan kita akur aja lah. Kita ngikut nikmati ya. Aja lah. Betul. Jadi saya pun ada waktu saya bersama dengan suami kita plan lah. Kita libur ke pantai. Ada waktu kita libur ke tempat-tempat yang saya suka, tempat yang pemandangan yang dingin gitu, bukit sama yang gitu. Dingin gitu ya gitu. Tapi kalau suami misalnya Datuk Siti harus terpaksa misalnya enggak, aku lagi nggak mau ke pantai, kita ke bukit, ke pegunungan, tetap mau ikut atau enggak, aku mau di rumah aja gitu. Oke lah, kena plan lah, kena plan. Jadi semuanya tetap harus bagi-bagi ya, ada yang ke pantai, ada yang ke perbukitan. Balik lagi kita ngomongin ini kemana-mana ya memang ya, kalau udah ngomongin soal rumah tangga, kemudian kita ngomongin soal liburan, ngomongin soal karya, kita balik lagi ngomongin soal karya. Pesan untuk nanti pada tahun depan kita akan mengadakan Dangdut Asia 2023. Pesannya apa sih nanti? Kalau Dangdut Asia ini lebih penyertaan daripada luar negara kan? Malaysia, Brunei, Singapura dan lebih sebagainya. Banyak gitu ya. Saya diberitahu ada peserta dari negara lain juga ya, bakal dibuka. Betul. Dari Turki. Masya Allah. Dari Turki, jadi, membuat warna baru gitu. Iya, itu jadi lebih besar kerana bagi saya Dangdut Asia ini sudah jadi satu platform untuk memperkenalkan juga Indonesia di mata dunia. Kan dia lebih besar, lebih hebat, lebih keren. Tahniah saya ucapkan. Saya turut gembira kerana apa tahu, kerana ramai juga artis muda dari Malaysia yang sudah mula mencipta nama di Indonesia gara-gara masuk Dangdut Asia.